Alivia, IJT udah. Anissa, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempraktekkan pemberian nasi dan menyendawakan bayi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kaisy Anjani. Nama saya Dira Nur Fadria. Nama saya Prita Putih. Nama saya Anggi Aurelia. Nama saya Intan Dewa Maya. Nama saya Munaidia. Nama saya Romana Osari. Hitam semua. Naik dia ternyata. Indira, Prita, Kanza, Kanaya salah dong. Tapi Kanaya itu briefing, Bu. Ya. Baiknya. Kenapa dia nggak setengah duduk? Enggak, nanti kan aku ada instruksinya. Oh iya, oke. Ini berdasarkan akhirnya. Nggak mau Dim ah. Berarti Udah. mulai dari Prita. Lu nggak usah teratur. Prita mulai dari Prita sampai Kanza Aurel. Iya. Oke, sip ya. Assalamualaikum. Orientasi gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa nggak assalamualaikum sih? Assalamualaikum, Ibu. Gimana kabarnya? Ibu, Nggak kedengeran nih. Hah? Ibu atau Anomali banget kan ini. sebelumnya saya bertanya. Suaranya naikkan dong. Begini, di sini saya akan mempraktekkan pemberian nasi dengan benar. Tujuannya agar bayi ibu tidak tersedak, ya Bu. Untuk itu saya ingin bertanya, apakah bayi ibu sedang sakit? Apakah bayi ibu sedang ada luka? Bayi ibu apakah sudah makan? Terima kasih. Baik ibu, Pelaku nih dia. kurang lebih 5 sampai 10. Minjem mobilnya ya. Ibu minumnya saya tidak tahu sirai dan mencuci tangan, ya Bu. Silakan dia dulu. Oh, nggak steril. Saya minta Ibu untuk Orang udah anaknya ditelantarin. iya. Selimutin nih, pasiennya dingin. Gimana sih suster? Baik Ibu, saya ambil dulu ya bayinya. Ibu silakan buka pakaian atas Ibu dulu ya. Begitu ini bayinya saya baik untuk langkah-langkah yang pertama, kita Ibu untuk cuci tangan. Terus yang kedua, keluarkan nasi sedikit lalu oleskan pada puting susu dan areola sekitarnya. Dulu ah. Kamu yang agak capek.
sebelah sana. Menurut lu? Terus diolesin putih. Iya. Kayak gimana? Masa dia praktekin? Iya iya. Nggak apa-apa cewek semua kok. Keluarkan nasinya terlebih dahulu, habis itu dioleskan di putihnya atau areola sekitarnya. Setelah itu, ibu duduk dengan santai menggunakan bed yang rendah. Terus yang keempat, punggung bersandar dengan santai. Terus yang kelima, pegang bayi dengan satu lengan, kepala kepala bayi terletak pada lengkung siku-siku dan bokong bayi terletak pada lengan ibu. Pegang bayi dengan satu lengan, kepala bayi terletak pada lengkung siku ibu dan bokong bayi terletak pada lengan ibu. Kepala bayi tidak boleh mengadah dan bokong bayi ditahan dengan telapak tangan ibu. Iya benar gitu. Terus yang keenam, satu tangan bayi pada arah badan ibu, sebaliknya diletakkan di belakang badan ibu. Jadi tangan Ini digigit. Oh, tangan bayinya gitu. Ya dibedong bayinya. Makanya mah di bedong, berarti ya nggak perlu lah, ada di bedong bayi. Yang ketujuh, perut bayi menempel pada badan ibu, kepala bayi menghadap payudara ibu. Ayo kasih ke ibunya dong. Aduh, Kamu ngajarin. Iya. Jadi yang satu ngajarin, yang satu pasti yang praktekin. Kamu ngomong, ibu begini ya caranya, nih wajahnya menghadap ke payudara ibu ya. Kamu ngomong. Iya, kamu ngomong. Ibu ini bayinya sama pijit. Ibu bayinya perut bayi Aduh. ibu menempel Aduh. pada badan ibu, terus kepalanya menghadap payudara ibu ya. Ya, berarti dimiringin ya bu bayinya. Ibu bayinya. Setelah itu telinga dan lengan bayi terletak pada garis lurus tangan ibu. Selanjutnya, ibu menatap bayi dengan kasih sayang. Silakan ibu. Ibu sambil nyusuin, wajah bayinya dilihat ya bu. Gitu, diperhatikan. Terus sambil disusui, bayinya dilihat dengan kasih sayang ya. Diajak ngobrol, selama nyusuin, bayinya diajak ngobrol bu. Atau mau diajak nyanyi atau sholawat. Ibu sambil disusui, bayinya diajak ngobrol ataupun berselawat ya. Ibu bisa memegang payudara dengan ibu jari di atas payudara dan jari lain menopang di bawah payudara. Jangan menekan puting susu atau areolanya saja. Semua? Iya. Sama itu nilai MTK. Tapi terakhir ini. Oh jadi gini. Nih gini nih, Ibunya, ya. Ibunya dipegang payudaranya bu. Nih di bagian putihnya. Iya, digituin di putihnya. Enak. Iya, maksudnya ini di bagian ini aja. Di bagian ya jangan puting yang dipegang kan nanti putingnya bakal disedot. Nggak pegang puting. Di atas Iya, areola di ditekan. Iya, Jadi maksudnya jangan payudaranya tuh kena-kenekan ke hidung bayi, nanti dia susah Iya, napas. Jadi nanti ditekan-tekan gini yang kayak jelinya gitu. Jelly. Enggak cuma neken doang begini. Nggak usah ditekan gitu. Bayi diberi rangsangan untuk membuka mulut dengan cara menyentuh pipi. Ibu bisa menyentuh pipi bayi ibu agar bukan. Nah kayak gini terus kayak gini diberi rangsangan. Pakai tangan. Pakai kaki. Ya udah apa kalau mau Menyentuh pipinya. Jadi Karena kalau ada pertanyaannya gitu loh. giniin. Oh gini dia kayak gitu. Ya digituin. Supaya diberi rangsangan. Namanya refleks apa? Ruting, ruting. Kinara, handphone taruh kinara. Gak ada yang main handphone. Oke lanjut.
lanjut. Setelah bayi membuka mulut dengan cepat, punggung bayi didekatkan ke payudara ibu dengan puting susu dan areola dimasukkan ke dalam mulut bayi. Jadi punggungnya itu didekatin gitu. Ya. Terus Jadi kan diginiin kan disentuh pipinya, kan dia kan nyari gini kan. Nah langsung dideketin supaya bodinya masuk ke mulut bayi. ya. Enggak langsung gitu loh. Oke terus. Lalu ibu usahakan sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi sehingga puting berada di langit dan lidah bayi akan menekan ASI keluar. Jadi ibu usahakan buat areolanya itu masuk ke mulut bayi supaya supaya lidahnya itu ke langitan ya Bu. Ya, oke lanjut. Terus abis itu sebaiknya bayi menyusu pada satu payudara sampai payudara terasa kosong. Jadi kalau misalnya ibu payudaranya udah terasa kosong, bisa ganti kan Bu ya? Iya. Diganti. Iya Memang gitu. harus bergantian Iya. kanan kiri. Biar apa? Emang kalau belum Karena kalau dia cuma satu doang, nanti yang satu lagi payudaranya kecil. Iya. Jadi nggak simetris. Jadi membuka. Walaupun sebenarnya payudara kita kan nggak simetris kan, lebih besar salah satu. Tapi kalau misalnya nih saya nyusuin kiri terus, nanti payudara saya yang kiri besar, yang kanan kecil. Iya. Dan itu beresiko menjadi kanker payudara. Jadi harus menyusui. Kalau ibu hamil, ibu melahirkan harus menyusui. Lalu lanjutkan dengan menyusu pada payudara yang satunya lagi ya ibu jika sudah terasa kosong. Selanjutnya cara melepaskan isapan bayi. Yang pertama itu masukkan jari kelingking ibu ke mulut bayi melalui sudut mulutnya. Jadi kelingking ibu itu mulut Ke area. sudut mulut bayi, masukin ke mulutnya. Ya. Habis itu tekan dagu bayi ke bawah. pakai tangan Jadi Oke jempol. Nah, habis itu setelah selesai menyusui, keluarkan ASI sedikit dan oleskan pada puting susu serta areola sekitarnya dan biarkan kering sendiri. Kenapa sih harus diolesin dulu? Biar nggak lecet Bu. Satu, biar nggak lecet. Biar lembab. Biar lembab. Dan anti bakteri. Jadi itu ibaratnya sterilisasi alami. Dan jangan lupa mendawakan setelah menyusui dengan cara Oke, ayo sendawain. Itu tiga-tiganya dipraktekin. Ngomong ke ibunya, Bu, saya ajarin ya cara Saya ajarin mendawakan. ya Bu cara mendawakan bayi ya Bu. Oke, teknik satu. Ada lagi nggak bayi yang lain yang nggak dibedong? Ambil satu. Yang nggak dibedong. Ayo, teknik satu. Penjarin. jadi bayi berada di punggung di bahu bahu ibu Terus tempelin lah. Nah, terus ibu berada di tepuk tapi pelan-pelan aja ya Bu. Nah, lalu yang kedua sampai gimana? Sampai dia sendawa. Kalau dia nggak sendawa-sendawa Bu? Berarti salah tekniknya. Belum kenyang Bu. Ya lanjut. Lihat caranya. Kalau begini jangan dia hidungnya nutup, tapi dia nggak bisa napas. Jadi hidungnya tuh dia di atas bahu kamu, di atas bahu ibunya. Ngerti ya? Terus dia nepoknya tangannya kayak ngebentuk mangkok. Jadi bunyinya gini. Pok pok pok. Beda kan bunyinya sama begini kan? Beda kan? Pok 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 pok. Kan dia sendawa. Ya lanjut. Yang kedua. caranya itu bayi ada di Duduk. Bu itu tuh harus ikut Bu. Ya. Nih dia. Ayo, biarin dia praktekin, kamu ngomong aja. Ayo. Ibunya yang praktekin. Nah, kamu ngomong didudukin ya Bu bayinya. Ini kalau bayinya sudah agak besar ya. Berarti kalau masih bayi banget kayak bayi baru lahir bisa nggak? Enggak. Ya, berarti teknik yang pertama. Kalau ini kayak misalnya udah umur 4 bulan, 3 bulan tuh boleh. Bu itu nggak jengkang Bu anaknya begitu? Kan nanti ditahan, megangnya gimana? Megangnya salah. Ih gini Bu. Megangnya ini diketek gimana? Kamu ngomong dong. Bu, megangnya gini, jangan diem aja. Gini. Heeh.
Itu ibu. Tangannya bener gak di perut? Itu kan dia tangannya Indira di perut. Bener gak? Gimana sih gini? Nih di depan payudara dia bayi, di keteknya. Nah, Terus rada ditepuk ya bu, pelan-pelan aja. ya. Gak usah takut-takut. Jangan Gak usah terlalu tekan, biasa aja. Yuk. Nah, Oke. yang ketiga itu ibu bisa tengkurapkan bayi. Ya. Nah ini kalau bayinya udah bisa tengkurap, berarti usia 3 bulanan. Yuk. Tepuk pelan-pelan ya bu. Kalau kekencangan gimana? Kan muntah semua keluar. Nah. Apalagi sudah? Itu panduannya di halaman berikutnya ada SOP pemberian ASI tabel 8. Jadi nanti ketika kamu mengerjakan itu semua langkahnya harus sesuai. Kalau misalnya ada yang terlewat itu kan ada pelaksanaan iya dan tidak. Kalau kamu tidak dilakukan ada yang skip berarti nggak dapat nilainya. Misalnya ibu duduk atau berbaring dengan santai. Berarti kamu kasih tahu, ibu saya bantu duduk ya. Ibu mau menyusui sambil duduk atau mau sambil tiduran? Kan bisa tidur, bisa berbaring kan? Nah kalau kamu nggak ngomong itu berarti poin nomor 7 kamu nggak dapet, berarti tidak. Nah terus nomor 8, ibu silakan dibuka dulu ya bajunya, saya pegang dulu ya bayinya. Tuh, itu berarti poin 8. Nomor 9, ibu coba dipencet putingnya, dikeluarkan asinya. Oke udah keluar, diolesin ya bu seluruhnya sampai ke areola. Jadi ngomong, kamu ngomong, jangan diam aja, kan itu mengajari ibu. Nomor 11, nah setelah menyusui ajarkan ibu untuk pas kamu ngajarin udah diolesin putingnya, kamu ajarin ibu cara megangnya seperti ini. Bu cara memasukkannya begini ya bu. Tadi kan udah kan ada kan cara memasukkannya kan. Terus nanti cara mengeluarkannya kan ada kan yang gini. Cara memasukkannya, nah ibu disentuh dulu nih bu pipi bayinya. Nanti dia akan nyari. Ketika dia udah mulai nyari langsung tempelin bu ke putingnya. Miringin bu. Jadi kamunya aktif ngomong. Gitu biar ibunya ngerti. Apalagi kalau ibu baru pertama kali menyusui, bingung dia. Bahkan kalau di rumah sakit sampai ada kelas laktasi namanya. Cara menyusui, cara memandikan itu bayar. Kelas laktasi sekali datang 500.000. Oke, udah lanjut. Setelah menyusui ajarin, oke udah ya bu, udah bayinya udah ini ya bu, udah kenyang nih, saya ajarin cara ngelepasinnya bu. Nih bu, tangannya ditekan masuk ke dalam sini, terus ibu jarinya ditekan dagu, ibu jari ibu tekan dagu, nanti dia akan lepas. Bu bergantian ya nyusuinnya, kanan kiri, jangan payudara itu terus. Nanti kalau nggak kanan kiri, nanti payudara yang sebelah jadi nggak ada susunya lagi, jadi mengecil. Dijelasin. Oke udah selesai bu, setelah udah selesai saya ajarin ya bu cara menyendawakan bayi. Ini fungsinya supaya bayinya nggak gumoh, nggak muntah. Kasih tahu. Oke ada 3 cara bu. Nih cara yang pertama, bu ditepuk-tepuk ya bu punggungnya sampai dia sendawa. Oke ini cara pertama. Saya ajarin cara yang kedua ya bu. Jadi misalnya bayinya ada 2. Misalnya nih yang ini pasien dia megang bayinya, nah kamu megang kantong bayi. Ibaratnya kayak gitu. Jadi biar gampang nanti pas prakteknya. Ngerti ya? Pokoknya itu semua langkahnya dari 1 sampai 18 semuanya harus dilakukan. Kalau yang detailnya ada di halaman sebelumnya. Bagaimana cara memasukkan ke putingnya, bagaimana refleks routingnya, bagaimana ngelepas putingnya, itu tuh di situ semuanya. Kamu baca. Oke, jadi nanti saya penilaiannya berdasarkan SOP.
Oke, lanjut. Itu udah sampai menyendawakan. Sekarang tahap terminasi, akhiri dan simpulkan. Gimana akhiri dan simpulkan? Baik Ibu, kegiatan menyusui dan menyendawakan bayinya sudah selesai. Bayinya tadi saat disendawakan sudah berbunyi ya Bu, berarti bayinya sudah berdawa dan bayi juga. Iya, bukan Terus bayi juga sudah terlihat lebih rileks dan tidak Udah kenyang, masa rileks. Bayinya udah kenyang ya Bu, tuh udah mulai ngantuk. bayinya sudah kenyang ya Bu, udah terlihat ngantuk. Bagaimana perasaan Ibu setelah tadi belajar cara menyusui dan menyendawakan bayi? Senang Kita jadi ngerti. Saya bingung nyusuin gimana. Banyak loh ibu-ibu yang nggak bisa menyusui, terutama ibu yang baru pertama kali, akhirnya jadi putingnya lecet. Karena dia taunya mulut bayi cuman sampai puting doang. Harusnya mulut bayi masuk sampai ke areola. Jadi kalau ini dia puting, kan ada buletannya tuh yang pinggirannya, jadi harus sampai masuk ke situ. Harus hilang Bu, harus semuanya Ya masuk. minimal setengahnya. Oh. Karena di areolanya itu ada namanya sinus lactiferus. Sinus lactiferus itu bahasa Indonesianya tuh kelenjar susu. Jadi yang ngalirin susunya dari situ. Jadi kalau dia cuman putingnya doang, maka aliran susunya nggak maksimal. Oke, lanjut. Alhamdulillah kalau Ibu senang juga Ibu Ini divideoin? menyusui dan menyendawakan bayi kembali, Ibu bisa meminta bantuan dengan cara meminta kembali sama Ibu atau Ibu keluarga Ibu bisa datang ke puskesmas. Baik, apakah ada hal yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada ya Bu, saya akhiri kegiatannya. Terima kasih sudah mengikuti diskusi dari saya dengan baik. Assalamualaikum. Salam. Oke, dibuka dulu nih SOP pemberian ASI. Itu cukup bulan. Sebenarnya bayi itu banyak, ada neonatus cukup bulan, neonatus kurang bulan, neonatus lebih bulan. Kita yang normal aja, neonatus cukup bulan. Tindakan yang akan dilakukan adalah memberikan ASI.